sudah berkumpul di Convention Hall Akmal Sabila. Kami haturkan terima kasih untuk kedatangannya, dan mungkin boleh diinformasikan ke mama dan ayah ya. Barangkali mungkin aduh saya telat nih gitu kan, tidak apa-apa. Kami masih tunggu ya. Karena alhamdulillah kesempatan pagi hari ini juga di depan kita semua sudah ada Umi, sudah ada Kadela, dan sudah ada Ustadz Ajis yang akan bersama kita di acara pagi hari ini. Jadi jangan khawatir yang masih OTW barangkali ya, boleh diinformasikan, ditunggu kehadiran kedatangannya, partisipasinya di CH Akmal Sabila. Mungkin sambil menunggu kita mulai saja ya. Ayo mama ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Mama Sasha, pada pagi hari ini di hari Sabtu 16 November 2024 kita semua bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat ya Mama dan Ayah. Tidak lupa juga kita haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga acara hari ini tuh sebetulnya acaranya apa aja sih Mama Sasha? Kalau boleh diinformasikan. Ya. Oke, pertama-tama terima kasih. Ini saya kasih sebutan atau langsung acara ini? Opening dulu. Oke. Pertama-tama mungkin kita hari ini akan ada talk show yang oleh Kadela jauh-jauh dari Jakarta ya? Jakarta. Dari Jakarta. Terima kasih Kadela. Dan setelah talk show kita akan ada pembentukan kepengurusan IKAS. Mungkin itu terkhusus untuk mama yang sekolah di SDIT Akmal Sabila. Ya, tapi tetap ya supporting labelsnya dari semua. Supporting labelsnya dari semua keluarga. Ada di Akmal Sabila. Supporting label semuanya keluarga Akmal Sabila dari TK, ELA, TRA, terus SD, SMP, dan SMA. Dan ada juga pondok pesantrennya ya. Iya. Jadi Mama dan Ayah, sekilas informasi ya, saya dan Mama Sasa itu belum kenal. Sebelumnya belum kenal. Iya. Jadi kita diperkenalkan ini pas ini ya voting pemilihan ketua IKAS. Jadi emang belum kenal ya Mah ya? Belum kenal sama sekali nih. Jadi mudah-mudahan acara ini juga bisa mengakrabkan satu sama lain. Yang tadinya belum kenal jadi kenal, yang tadinya sudah kenal tambah kenal. Betul Bapak, Ibu, Mama, Ayah? Ya, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kak Habib. Kak Habib ini mah dari siswa dari SMA IT Akmal Sabila. Kepada Kak Habib, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyyakum ghaniyan aw faqiran wallahu awla bima ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hatinya menjadi tenang. Umi juga dari pagi itu ternyata udah ngisi kajian Riyadhus Shalihin loh, Ma. Masya Allah ya. Kak Habib semoga sekolahnya lancar ya, masih kelas 11, lanjut kelas 12. Semoga Allah mudahkan impian dan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mama Dada ya, beranjak ke acara selanjutnya untuk menambah rasa kebanggaan, kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia, sekaligus cek suara ya, Mah ya. Karena nanti pas talk show akan ada sesi tanya jawab interaktif, namanya juga talk show ya. Jadi harus interaktif. Jadi supaya semangat suaranya lebih terbentuk, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia bersama. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menitipkan nyawa ini dan memberikan kita nikmat di hati sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Yang terhormat Ketua Yayasan Umi Dr. Haji Nurullah MAG, yang terhormat Kepala Sekolah Ustadz Arif Abdul Aziz Syahidin SPD, maaf Ustadz sedikit. Ketua IKAS Mama Aisy atau Mama Ike Tiana SPD, dan yang tercinta tentu saja yang kita nanti Kak Dela Ismayanti SIP, dan seluruh orang tua murid yang saya sayangi yang telah hadir menyempatkan untuk datang di pagi hari ini. Hari ini adalah acara talk show parenting dengan tema tantangan mendidik anak generasi alfa. Semoga kita semua mendapatkan manfaat atas acara parenting hari ini. Dan akan saya sisipkan sedikit, setelah acara ini kami pengurus IKAS yang baru juga akan membentuk susunan kepengurusan organisasi IKAS tahun ini. Susunan kabinet kami juga mohon doanya semoga pengurus IKAS tahun ini lancar, kompak, dan mama-mama semuanya dan membantu kami pengurus IKAS. Oh ya, satu lagi tadi saya dapat titipan kata Ustadz Aziz, IKAS tahun ini harus ada jargonnya, nggak mau Aisy? Betul. Biar semangat, biar kita semua 1 tahun ke depan ini tetap kompak. Saya ini ya pandu. Atau ini tuh kasih tahu jargonnya apa sih? Jargon kita ini IKAS, Ikatan Keluarga Akmala Sabila Together Yes We Can. Oke, kayaknya kurang seru kalau nggak pakai gerakan ya. Oke. Kita belajar di center dulu ya. Ya, jadi Mama Aisy mau mandu ya. Berarti akhirnya pakai Bismillah ya Umi ya. Oke, berarti IKAS Ikatan Keluarga Akmala Sabila Together Yes We Can Bismillah. Gerakannya seperti ini Mama ya. Biar semangat ya mama semua ya. Ayo mama yang di SDIP boleh ayo support Suaranya ya. Iya, suaranya. Ya. IKAS Ikatan Keluarga Akmala Sabila Together Yes We Can Bismillah. Oke. Mau cek dulu, latihan dulu, boleh ya? Boleh. IKAS Ikatan Keluarga Akmala Sabila Together Yes We Can. Bismillah. Nah, ayahnya masih gini-gini nih. Ayah, dicoba lagi ya. Oke. IKAS Ikatan Keluarga Akmala Sabila Together Yes We Can. Bismillah. Nah, ketiga Udah mulai lancar, udah mulai terbiasa. Kayaknya nih kalau udah terbiasa gini akan semangat support kita ya. jargon namanya juga ya. Oke. IKAS Ikatan Keluarga Akmala Sabila Together Yes We Can. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Sejak kapan Ustadz Aziz nyuruhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan serta yang kami ta'zimi, Umi Dr. Hajah Nurullah MAG selaku Ketua Yayasan Akmala Sabila, sekaligus orang tua kami juga di sekolah di Yayasan Akmala Sabila, dan sebagai narasumber
narasumber kita pada pagi hari ini. Kita kasih aplaus dulu pada Umi kita doakan semoga Umi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya serta bisa membimbing kami semua para guru-guru yang ada di Ampala Sabila agar anak-anak para putra-putri ayah bunda semuanya bisa menjadi anak-anak harapan yang diharapkan oleh para orang tua semuanya. Dan yang kedua yang kami hormati bukan di sini ada narasumber kedua, ada Kak Dila, yaitu Dila Krismayanti, SIPCPS CGHNC, ya Certificate Trainer Elders and Think Alone ya sebagai narasumber yang kedua. Ya insya Allah semoga Kak Dila juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa Pak Ustadz banggakan di sini ada jajaran IKAS ya, mungkin baik yang terlibat di sini ada IKAS dari TK atau dari SD, dari SMP bahkan atau dari SMA ya, semoga semuanya semakin kompak dan semakin istiqomah untuk ya memajukan pendidikan di Ampala Sabila. Dan yang tak lupa Pak Ustadz banggakan seluruh ya wali murid ataupun wali santri di jajaran Ampala Sabila ya. Ini insya Allah yang hadir di sini adalah merupakan orang tua yang hebat, bukan berarti yang hadir tidak hebat, tidak ya, tapi setidaknya ada keinginan ya untuk ya thalabul ilmi ya, karena tugas pendidikan ayah bunda semuanya yang merupakan adalah tugas kita semuanya, apalagi kita ya sebagai pihak sekolah juga harus ada yang namanya sinergitas dalam mendidik para putra putri anak ayah bunda semuanya, sehingga orang tua juga mampu memahami kembali terkait konsep-konsep pendidikan, apalagi yang di era digital sekarang ya ayah bunda ya, luar biasa bagaimana kita tantangan perkembangan zaman yang semakin meningkat, sehingga perlunya kita untuk lebih memahami kembali dan mendapatkan edukasi yang terbaru sehingga kita tidak salah langkah dalam mendidik dan membimbing para putra-putri kita semuanya. Dan tak lupa Pak Ustadz ucapkan terima kasih yang pertama kepada Umi yang sudah mensupport kegiatan pada hari ini. Insya Allah berat dukungan doa Umi ya tentu kegiatan ini yang bisa berjalan dengan lancar. Dan tak lupa juga untuk ya jajaran IKAS, Ketua IKAS terima kasih yang sudah mempromosikan untuk kegiatan berlangsungnya agenda ya talkshow parenting tantangan pendidikan anak di generasi alfa. Ya insya Allah kalau Pak Ustadz menyampaikan ya di sini sebagai apa sambutan ini, sebelum kita mulai juga Pak Ustadz perkenalkan juga bahwasannya ya Umi ini salah satu ya guru besar juga ya yang ada di Ampala Sabila ya. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ya dalam perspektif ya psikologis pendidikan, perspektif Islam ya. Ustadz Aziz itu adalah bimbingannya Umi ya, jadi Pak Ustadz selalu belajar dengan Umi, banyak ilmu-ilmu yang Pak Ustadz peroleh dari Umi. Makanya itulah yang menjadi misi kita sebagai hamba Allah manusia, apalagi yang dianjurkan oleh Nabi ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Insyaallah anak-anak itu hafal hadis tersebut ya. Jadi thalabul ilmi, menuntut ilmu itu ya berkewajiban untuk kita setiap muslim dan muslimah. Jadi apalagi long life education ya, belajar itu sepanjang hayat. Jadi mau kita sudah hebat, mau sudah kita tetap aja mendengarkan ya. Insya Allah ketika kita menjadi yang selalu ingin belajar ya, pasti akan kemudahan-kemudahan itu kan dapat pada kita sebagai para orang tua dalam membimbing, mendidik dan mendampingi putra putrinya. Insya Allah sesuai apa yang nanti diharapkan oleh ayah dan bunda semuanya. Semoga anak-anak yang sekolah di Ampala Sabila menjadi waladun yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Aziz atas sambutannya ya. Nah, ya mama yang belum tahu atau belum kenal Ustadz Aziz ya, tadi Ustadz Aziz ya sebagai ketua ini ya kepala sekolah. Kayaknya tahu soal Ustadz Aziz yang termasuk orang tua yang terkenal setelah Umi. Oh, Masya Allah. Nah, ngomong tentang Umi nih,
Mama Syasha ya. Jadi gini Mama Ayah ya, kalau boleh sedikit Ike bercerita, kenapa sih saya menyekolahkan anak-anak di Akmala Sabila? Kebetulan anak yang pertama di Akmala, yang kedua juga di Akmala. Jadi ada cerita uniknya. Karena Ike kerja di bank muamalat, itu kan ada jobdesk visit nasabah. Hampir seluruh sekolah di Kabupaten dan Kota Cirebon, bahkan wilayah 3 Cirebon itu pernah saya visit, pernah saya kunjungi, dan otomatis saya cari tahu tentang sekolah tersebut sebelum anak memilih untuk SD. Nah, di Akmala Sabila ini sangat mencuri perhatian. Mau tahu nggak Mama Syasha apa? Kita harus berbagi pengalaman. Iya, betul. Jadi pas Ike visit ke lingkungan sekolah Akmala Sabila, pas orang datang ya, saya kan orang asing ya, secara kan belum jadi orang tua siswa di Akmala. Pas saya datang masuk ke gerbang, Masya Allah ya, anak-anak tuh takzim banget udah langsung cium tangan mah. Saya tuh terharu gitu ya, karena kan semakin besar tantangan zaman tuh akhlak anak-anak bisa jadi semakin terkikis gitu. Tapi di Akmala saya menemukan perbedaan itu, berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayah dan Mama, kita sudah melewati masa-masa Covid, betul? Nah, Akmala Sabila the one and only sekolah yang tetap meninggalkan tatap muka. Coba di saat Covid. Terus Ike sempat nanya ke Umi, kalau boleh tahu kenapa sih? Jawaban Umi sangat simpel ya, Mama Ayah. Kalau mall aja buka dan rame, lantas kenapa pendidikan harus off gitu loh? Itu kan Masya Allah banget ya. Itu salah satu yang waktu pas saya masukin anak saya kelas 3 ya, sekarang kelas 3 juga itu penjelasan Umi waktu sama seperti itu, dan itu langsung Akmala deh. Karena Mama Syasha walau gimana juga the realnya itu adalah mendidik anak itu sulit bukan? Sulit banget. Apalagi Covid dihadapkan sama gadget, ya nggak sih? Jadi alhamdulillah Allah mudahkan, Umi juga diberi kesehatan oleh Allah supaya terus menerus ya. Walaupun memang pada pelaksanaannya mungkin sulit ya Umi, tapi alhamdulillah qadarullah terlaksana dengan baik. Oke, sebelum saya salam, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Boleh? Nanti bilang cakep ya. Burung dara terbang di udara bersama burung merpati. Hari ini kami bahagia karena kehadiran IKAS baru partner sejati. Saya tersanjung hari ini ya, karena begitu IKAS yang sangat familiar dengan kami ini menunjukkan ada tanda-tanda bahwa IKAS ke depan harapan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi, sekaligus ini merupakan pagelaran program sosialisasi IKAS baru. Kita kasih hapus dong, bukan IKAS yang baru. Semoga Allah memberikan ridho, Allah memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat berbingkai salam, marilah tetap senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kami hormati, yang terhormat ini ya, karena saya melihat ya, ini ada kehadiran tamu yang luar biasa ya. Ini anak saya ya, Kakak Dela Krismayanti SIP CPS CGHNEC. Semoga kehadiran di sini pertama kali, tapi mudah-mudahan tidak untuk yang pertama ya kakak ya.
Dan semoga kehadiran di sini ya banyak akan berikan inspirasi buat kita semuanya. Bahkan saya ya terus terang saja hari ini seharusnya saya ada kegiatan ya di UIN Cyber pasca sarjana ya. Tapi karena kehadiran yang muda, yang cantik, yang ceria, yang membuat saya harus tahu nih, gitu. Di luar biasa kita kasih amdol buat Kadela ya. Dan juga yang saya banggakan di sini ada Ketua IKAS beserta jajarannya. Di sini ada Mbak Ike ya, yang sudah memang tidak asing lagi. Beliau adalah salah seorang wali murid yang sangat luar biasa, memberikan dukungan dorongan yang kuat ya kepada pihak sekolah. Di sebelum dari IKAS ini sudah menunjukkan begitu cintanya ya terhadap lembaga ini ya. Semoga Allah senantiasa berikan terus kesadaran ya untuk bersama berjuang di jalan Allah. Juga di sini ada Mama Sasa yang begitu paket ya. Pokoknya kalau ada sekarang ya Ketua IKAS, insya Allah Mama Sasa selalu berada bersama ya. Yang saya banggakan ya semoga senantiasa Allah berikan curahan kasih sayang, diberikan kesehatan lahir dan batin, amin. Juga di sini di hadapan saya ada seluruh para peserta, para orang tua siswa, baik dari SDIT, wabil khusus karena program SDIT, tapi juga insya Allah ini juga ada yang hadir dari SMPT dan SMIT, yang semoga Allah senantiasa memberikan pada ayah, mama, bunda, ya, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan lahir dan batin, diberikan keberkahan rezeki, dipanjangkan umurnya untuk bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami atas nama pengasuh pondok pesantren sekaligus Yayasan Akmal Sabila menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Kak Dila beserta rombongan yang berkami yang telah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah nanti akan menyampaikan banyak informasi buat kita semuanya. Yang mudah-mudahan ya setelah kita ya mendapatkan pengetahuan, insya Allah kita akan amalkan bersama. Kemudian, oh ya saya terlupakan ini di sini ada Bapak Kepala SDIT Akmal Sabila yang tidak pernah lelah, yang selalu support totalitas tanpa batas buat Akmal. Saya bilang Ustaz Adi sudah doktor, mondoknya di kantor, ya nggak Ustaz asri nih. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan hidayah, kekuatan iman Islam, kesehatan jasmani rohani, dan semoga tetap ya untuk berjuang ya jihad demi untuk mengantarkan anak bangsa. Kita kasih aku dulu buat Ustaz Aziz. Oke. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh para wali murid yang telah hadir. Kami yakin kehadiran ayah bunda di sini ya, ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar. Seharusnya ayah bunda sekarang sedang beraktivitas di masing-masing kegiatan, tapi karena ada dorongan atau gerakan yang ini tidak ada lain adalah harapan besar demi untuk putra putri kami ya, putra putri kita semuanya ya. Alhamdulillah ayah bunda hadir ke sini. Dan yang sangat menarik hari ini ya adalah kehadiran ayah. Ini dari jumlah ibu-ibu, bunda yang banyak, ayahnya ada perwakilan kurang lebih 5 ayah. Kita kasih aplaus dong buat 5 ayah yang luar biasa. Insya Allah ayah yang hadir sini adalah ayah yang soleh, mamanya soleha. Ya, ayah berbahagia ayah. Biasanya kalau persoalan parenting itu ya
wadon lah kata orang Sunda, kalau orang Jawa. Bagian etama awewe lah gitu ya. Perempuan katanya kalau persoalan anak, ay laki-laki banyak kan. Persoalan anak ya persoalan perempuan. Itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Kalau bilang salah ya terlalu kasar, tidak tepat. Karena zaman sekarang ya, zaman modern ya, bahwa tidak cukup mendidik itu perempuan, hanya perempuan dan ibu. Bayangkan istri kita Pak, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, kegiatan-kegiatan tidak pernah berhenti. Itu semuanya ada dipersembahkan untuk anaknya. Dan kalau kita bicara tentang perspektif Islam, Islam itu memerintahkan kepada manusia. Ya. Persoalan pendidikan itu adalah kewajiban suami dan istri. Ya. Kalau ada ayat yang berbunyi seperti ini dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu berarti bukan hanya dijaga oleh mamahnya, oleh dirinya saja, ya, tapi juga di situ adalah bapak, ayah. Kan ada anak juga hasil kerjasama, betul nggak? Bukan hanya kita perempuan, tapi juga di situ ada ya, partisipasi bapak-bapak atau laki-laki. Bapak putri saya jangan mau ngebully laki-laki nanti, datang nyesel kok datang ini bunuh rela gimana sih? Gak maksud saya. Di sini tidak ada. Bapak yang hadir di sini adalah bapak-bapak yang punya perhatian, kepedulian bahwa pendidikan adalah ya partisipasi bersama antara ayah dan bunda. Boleh Ustaz Dis ya sebentar ya. Saya ingin sedikit aja. Nanti soalnya jangan sampai kita mau diingatkan ya setengah jam kira-kira udah selesai nih. Itu apa Bunda ya. Jadi saya ingin nanti insya Allah yang lebih detail, lebih konkret dan semuanya ya akan disampaikan oleh Kakak Dela ya. Kalau itu ingin mengawali aja ya, bicara tentang pendidikan dalam perspektif Islam. Sungguhnya anak yang dilahirkan bukan keinginannya, tapi itu adalah Allah mengamanatkan kepada kita. Tidak ada anak yang lahir karena keinginannya, tapi amanah orang tua, karena kita sebagai orang tua pasti pengen punya keturunan. Betul apa betul Bu? Pasti kegelisahan seorang ibu pada saat sudah seorang ayah menikah 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Gimana mah? Kok belum ini aja ya mah? Belum ada tanda-tanda. Pasti disitulah ayah agak gelisah. Karena ayah pengen ya, rumah tangga itu melahirkan ya keturunan yakni anak. Maka peranan atau ya, keberadaan ibu perempuan dalam Islam itu adalah sangat urgent, sangat penting. Jadi kalau bicara kita tentang pendidikan anak, ya, maka perempuan termasuk juga laki-laki, saya mohon maaf ya, orang tua itu penting keberadaannya. Maka kemudian kita katakan bahwa kalau anak ya, seorang anak ya, baik dan buruknya anak itu adalah bergantung kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana di dalam ya, hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, wa abawahu aw yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, hanya kedua orang tuanya lah yang menjadikan, apakah dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi kalau anak baik yang memang karena orang tuanya dalam pola pendidikannya bagus,
Kalau anak berkarakter karena orang tuanya sudah menjadi sosok yang berkarakter. Demikian juga sebaliknya, ketika anak ini menjadi anak yang tidak berkarakter, maka yang terjadi anak itu juga tidak akan berkarakter. Maka pendidikan karakter religius sejak anak usia dini di era digital dalam perspektif Al-Quran kita mulai besar. Kenapa kita banyak membicarakan tentang itu? Karena ternyata perkembangan teknologi yang begitu sangat pesat itu harus dibarengi dengan nilai-nilai implementasi dari karakter. Maka kita yakin bahwa perkembangan ya teknologi ini ya memberikan banyak kemudahan kepada kita, pada guru, pada orang tua, pada juga anak-anak kita. Sekarang kita ya mudah ingin mengontrol anak, sudah kita punya aplikasi tentang parenting. Banyak yang kita kemudian kita dapatkan. Akan tetapi ya kemudahan-kemudahan ini tidak selesai karena ada selain dampak yang positif juga ada dampak negatifnya. Kita tahu ya, nanti kita banyaklah kakak Delenya akan menyampaikan. Sepintas ada ibu, coba bayangkan kalau anak kita ya liburan hari Sabtu atau Minggu ada di rumah. Kadang-kadang kalau anak sudah diberikan oleh kita HP, kita pengen ngobrol sama anak aja udah susah sekali. Karena yang dia rasakan itu ya lebih lebih heavy lah ketika dia melihat atau juga dengan HP-nya. Yang kemudian kita ingin anak-anak kita berkembang secara sosial, dan itu sulit akan terjadi ada pengembangan sosial ketika anak kurang terjadi interaksi. Kadang disuruh sholat, disuruh apa, nanti kita udah capek berusaha anak ya masih sulit untuk diberikan ya perintah atau juga perilaku tentang sholat tadi. Maka inilah ya yang menurut hemat kami ya Kakak Dela perlu kita bersama-sama nanti membangun persepsi bagaimana ya menjadi orang tua yang ideal di masa sekarang ini tanpa ya anak juga kehilangan ya untuk peningkatan di bidang IT-nya, tapi tetap dia masih punya nilai-nilai moral. Ya. Ini Ayah Bunda, dampak positif teknologi itu memang betul memudahkan akses pendidikan, mempercepat pertukaran informasi ya. Pokoknya tidak sulit sekarang pengen kita informasi apa saja tinggal kita klik ya. Ilmu itu tidak sulit. Walaupun mencarinya itu nggak ada proses instan benar di anak-anak kita ini. Dampak negatifnya, lalai dalam ibadah, terpampang konten negatif, berkurangnya interaksi sosial. Betul ini. Saya kira ini udah cukup ya. Pasti Mama ya Bunda juga ya merasakan oh ya ternyata anak-anak saya kalau diberikan alat itu malah ya memang lebih banyak yaitu ya menyendiri dengan alat itu, dan dia ayo kita mau berangkat ini karena enggak mah di rumah aja gitu, karena dia udah ada temen yang ya itu temennya tuh HP itu yang akan mendampinginya gitu. Kita tidak tahu yang terjadi, apa yang dilihat oleh anak, apa yang dibaca oleh anak, dan apa yang dipahami oleh anak itu. Yang kita khawatirnya adalah anak-anak SD itu ada usia-usia yang masih belum mampu ya memilah mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga jangan-jangan anak kita sering yang dia lihat, yang dia baca adalah hal-hal yang justru menjadikan dirinya bukan menjadi anak-anak yang kita harapkan. Nah, dalam pendidikan karakter yang lebih sejak anak usia dini di era digital ini dan perspektif Al-Quran, kita ingin para orang tua kita sepakat menanamkan karakter yang relevan di era digital serta membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan moral di era digital. Ayah Bunda, kalau kita berbicara masalah anak-anak kita, saya membandingkan, saya bukan berarti pendidikan yang masa dulu itu sekarang itu sama dengan masa lalu, saya enggak. Tapi saya membandingkan antara pendidikan yang saya peroleh dari orang tua saya dengan pendidikan yang saya sampaikan pada anak saya. Dulu saya teringat orang tua saya itu adalah seorang yang memang punya ibarat itu ya seorang tua yang fokus di agama lah.
kalau dalam orang kampung mah kiai lah kan begitu ya. Dia punya pondok lah gitu, punya santri gitu ya. Dan pada saat itu mendidik saya itu, waduh luar biasa. Kalau waktunya mau sholat, orang tua saya itu siap membawa apa, lidi itu satu lidi ya. Sholat. Kalau saya lagi bermain kan, dulu bermain itu ada bebelotan gitu, ada orang Sunda kan ya gitu. Itu lagi bermain tuh pokoknya digiring satu. Ya mungkin kalau jam sekarang itu dipermalukan orang tuanya, mungkin bla. Tapi pada saat itu justru saya sebagai seorang anak pada zaman itu gitu loh. Ya sah-sah saja karena saya sampai hari iya ya dulu mah sama anak gimana ngomel apa bisa orang tua ya memang kita gini aja sampai kita kalau mau apa bicara sama orang tua juga begini tuh Kakak Dela dulu mah diajarin sama orang tua tuh ya nggak boleh ngelawan ya memang nggak boleh sampai sekarang juga artinya nggak boleh gini ke mata begini nggak boleh artinya menunjuk oh iya benar ya pendidikan dulu teh gitu ya menurut saya dengan cara-caranya mungkin cara yang dulu ya kan begitu. Nah ini yang saya rasakan teman-teman kalau misalkan kita kadang-kadang apalagi sholat itu udah ngaji kalau ngaji itu kalau salah sedikit aja tuh wah udah marah saya kalau habis ngaji ujungnya nangis ngaji nangis tapi itu tidak dipersoalkan karena apa karena pendidikan pada saat itu yang biasa-biasa aja belum ada psikologi lah gitu sampai kalau misalkan sama guru juga mendidik keras banget gitu kalau sama siswa itu nggak ada yang gurunya lahir ya sama sama gurunya biasanya apa-apain ya kan kita nggak berani juga sama orang tua ya ngomong apa-apa gitu ya kemudian apa yang terjadi ya orang tua juga ya kalau misalkan kita anak mama saya bilang nih ya ada guru begitu mana enak guru dia kamu harus begini ikutin gurunya padahal kita teh dijiwal bayangkan Mama Bintang ayat wah itu gimana ya guru tuh bla apalagi ada sekarang sudah alhamdulillah tidak ada perundang-undangan ya sudah mulai nih ada undang-undang untuk tidak hanya untuk anak ya untuk guru juga ya menurut saya ya itu pertimbangan jadi kadang-kadang serba apa ya di era sekarang ini memang perlu adanya sebuah ya memang pendidikan ya yang akan melahirkan putra-putri yang santun, putra-putri yang memiliki ya peningkatan baik yang sosial atau juga individual. Ya. Oke. Nah ini dalam surat Al-Hujurat ya. Saya kira nanti ayah bunda ya bisa dilihat ya bahwa Allah memerintahkan ya wahai orang-orang yang beriman ya di antara kamu ya janganlah kamu menghina ya kemudian juga membuli lah perbulian kan nah ini kan oke. Ya lanjut ayah dan bunda dalam Islam nanti saya bicara dari perspektif Al-Quran nanti ayah bunda nanti bicara ya dengan Kakak Dela ini mungkin dengan teori-teori yang lain bahwa metode penanaman karakter yang strategis untuk bisa diterapkan dalam untuk anak-anak di era sekarang. Yang pertama adalah metode pembiasaan. Melatih anak mengucapkan berbagai macam ya perbuatan yang positif ya dengan membiasakan baik di rumah dan di sekolah. Di sini ada pondok pesantren. Ya. Saya yakin pondok pesantren itu 24 jam berada di tangan kami. Di pihak kami dan itu yang dirasakan oleh anak-anak ya bagaimana guru para ustadz-ustadzah yang ada di Akmala ini untuk selalu memberikan yang terbaik ya dalam perilaku ya yang positif yang kemudian ini menjadikan sebuah kebiasaan. Kalau dalam teorinya ini ada teori behaviorism bahwa perilaku itu akan terbentuk manakala dilakukan dalam proses membiasakan atau pembiasaan. Kemudian kalau teori ini ya dikembangkan oleh Skinner, ya ada penguatan. Tidak cukup dengan pembiasaan. Cobalah anak itu agar greget dalam melakukan perbuatan itu, diberikanlah itu yang namanya reward and punishment, dikuatkan. Jadi ayah bunda kalau anak-anak ya di rumah itu dalam keadaan sudah agak mulai
males, lemes, boleh menyampaikan. Nanti kalau kamu mulai semangat lagi untuk ini, ayah atau bunda nanti berikan reward misalkan. Tidak harus setiap hari. Dalam 1 minggu ayah bunda berikan reward. Rewardnya malah kadarnya aja. Atau juga dengan ungkapan yang mama bangga, ayah bangga kamu luar biasa hari ini. Saya kira itu, maka kita jangan pelit-pelit untuk anak ini agar anak itu ya mendapatkan sebuah penguatan ya kepada anak-anak kita dari orang tua ini. Kemudian yang kedua adalah keteladanan bapaknya di sekolah, para gurunya. Maka ayah dan bunda jangan mengatur kepada anak untuk tidak main gadget atau juga HP. Kalau mama ayah bunda masih begini terus, punten ya, di sini nggak ada Kak Dela. Di Akmal ini orang tuanya soleh-soleha banget. Jadi ayah bunda nggak bakalan anak itu ya, kita ingin perilaku anak itu ya, ketergantungan terhadap HP, tapi kita sendiri kadang-kadang kitanya gitu, cepat, ya mama sih, mamanya, ya mama sih nggak apa-apa, kamu kan mama udah sholat, kamu kan belum sholat, nggak bisa ya bunda. Maka inilah yang perlu keteladanan ini dalam banyak hal. Saya terus terang saja, ya mungkin karena berada di pondok pesantren, banyak orang tua siswa ya yang menyampaikan kepada saya, bunda, alhamdulillah terima kasih bunda, saya sekarang jadi sholat tahajud. Umi kan Umi, ya karena anak saya tuh udah bangun malam, bangunin saya. Saya sekarang jadi Senin Kemis juga alhamdulillah bunda, ini karena anak. Jadi banyak yang menyampaikan kepada saya bahwa apa yang ya dia lakukan itu justru ya karena melihat anaknya. Gak enak masa anak puasa Senin Kemis kita gak puasa ya bunda. Berarti itu hidayah melalui anak. Maka tolong ayah bunda kalau memesantrenkan anak ya, coba lihat anak-anak kita contohkan juga kepada anak apa yang dilakukan di pesantren untuk di rumah ini. Karena saya tidak ingin anak pondok pulang ke rumah ya, apa yang diajarkan di pondok kemudian di rumahnya wah tidak bagus. Saya selalu pada anak, seminggu sebelum pulang saya, Kak, besok mau misalkan atau nanti minggu depan kita mau pulang, apa yang kakak lakukan? Bawa oleh-oleh buat mama ayah bunda, apa yang kakak lakukan di sini, kakak lakukan di rumah. Bangun jam 3 setengah 4 lakukan itu. Apa-apa terus pasti mama bahagia kak. Gak ada kebahagiaan mama kecuali kakak itu yang menjadi anak yang soleh yang baik. Baca Al-Quran jangan ditinggal. Saya selalu begitu kepada para santri karena memang keseharian dengan saya. Dari mulai malam hari, tadi kakak Dela, Umi di mana tempatnya? Saya jadi penjaga sekolah. Karena saya 24 jam buat anak-anak ya. Karena saya lari-lari ke habis sholat subuh, lari ke pondok laki-laki ya. Ya gitulah. Dan itu ada anak-anak saya semua. Saya kadang-kadang kalau suatu ya Allah nangis, ya Allah, engkau anakku gak ada bapak dan ibumu, kamu di sini. Saya selalu mendoakan pada anak-anak saya, ya Allah, dia jadi anak soleh, ya Allah. Kesolehan bukan hanya di sini, ya Allah, di rumah juga jadi anak soleh. Dan mohon pada ayah bunda untuk selalu mendoakan anak yang berada di pesantren atau yang sedang sekolah. Karena itulah doa-doa orang tua yang insya Allah mustajabah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya kira itu saja, sudah panjang lebar, mohon maaf waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.